Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Mutia, guru kimia SMA Negeri 3 Banda Aceh, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Hari ini saya akan melakukan PPL Aksi 2 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi teori asam basa. Yuk ikuti proses pembelajaran hari ini. Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Menjadi guru merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Guru dituntut untuk kreatif dan inovatif agar mampu menyesuaikan diri dengan peserta didik, sehingga mereka mau bekerja sama dalam setiap pembelajaran dan kondisi apapun di kelas. Dengan kreativitas, guru mampu menciptakan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Lalu, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dijaga oleh Allah. Tolong tema seperti doanya. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran hari ini, Ibu mau melakukan dulu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik di sini ada dua yang Ibu nilai. Ada asesmen diagnostik non kognitif, ada asesmen diagnostik kognitif. Apa itu? Oke. Jadi asesmen diagnostik non kognitif ini dilakukan supaya Ibu mengetahui nih bagaimana keadaan anak-anak Ibu semua sebelum mulai pembelajaran, dari aspek psikologisnya kah, dari kondisi emosional kalian seperti apa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian ada asesmen diagnostik kognitif. Ya, kita lihat. Nah, asesmen diagnostik kognitif ini ingin mengukur sudah sejauh mana materi sebelumnya, atau ini kan kita mau masuk materi baru ya. Jadi ada materi-materi prasyarat yang harus kalian pahami sebelumnya supaya nanti waktu kita masuk ke teori baru kalian udah nyambung istilahnya. Jadi itu juga bisa menyesuaikan nih kompetensi kalian rata-rata sudah sejauh mana. Jadi itu fungsinya itu melakukan asesmen diagnostik non kognitif sama kognitif. koordinasi. Siapa yang tahu
Assalamualaikum, halo anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Farah dalam mata pelajaran kimia. Anak-anak, sebelum kita memulai topik pembelajaran hari ini, yuk simak terlebih dahulu video berikut. Coba kalian bandingkan kedua gambar berikut. Tentunya kalian semua sering makan jeruk. Bagaimana rasa jeruk tersebut? Ya, benar sekali. Ada jeruk yang rasanya manis dan ada pula yang masam. Akan tetapi, walaupun jeruk itu manis, tetap saja ada rasa masamnya. Kira-kira dari mana ya rasa masam jeruk tersebut? Lalu, bagaimana dengan sabun? Ketika kalian mandi, pernahkah busa sabun masuk ke dalam mulut kalian? Bagaimana rasanya? Pasti pahit, bukan? Dan ketika terkena air, sabun menjadi terasa licin. Nah, ternyata anak-anak, jeruk merupakan contoh asam dan sabun merupakan contoh basa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa sih asam dan basa itu? Lalu gimana ya cara kita mengenal dan membedakannya? Untuk mengetahui jawabannya, kamu perlu mempelajari terlebih dahulu mengenai perkembangan teori asam dan basa yang akan diuraikan pada pembelajaran hari ini. Dan sabun adalah contoh senyawa basa. Ternyata masih banyak lagi selain jeruk dan sabun, contoh-contoh lain yang termasuk asam dan basa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertanyaannya tadi, gimana sih cara kita mengenal, oh ini adalah senyawa asam, ini adalah senyawa basa. Gimana ya cara kita membedakannya? Ada yang tahu? Dari rasa, oke. Tapi kalau kan tidak semua senyawa asam, senyawa basa itu bisa kita cicipi. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengenalnya? Dari pH boleh. Nah, tapi untuk hari ini selain misalnya kita mencicipi, kemudian selain kita menggunakan pH, tapi kita bisa juga mengenal teori, mengenal proses asam basa berdasarkan teori asam basa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap setelah kalian mempelajari konsep hari ini, kalian mampu membandingkan teori teori asam basa, yaitu teori apa? Teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori dan ada 3 teori nanti yang akan mendefinisikan atau menjelaskan konsep dari asam dan basa. Coba perhatikan kedua gambar di depan. Nah, ada gambar 1, ada gambar 2 kan? Nah, gambar 1 coba perhatikan. Gambar apa itu, Kak? Gambar sumur. Oke, kedua gambar apa? Bakso. Oke, gambar pertama itu adalah semut. Nah, kira-kira kalian pernah nggak mendengarkan atau mengetahui apa sih kandungan dari si asam semut, dari si semut ini? Atau bagaimana ya cara si semut ini kalau misalnya ada yang mengganggu sarangnya nih atau mengganggu si semutnya, gimana cara si semut itu melawan dirinya, istilahnya menjaga dirinya itu dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Asam basa. Oke. Nah, ternyata di dalam semut itu atau cara si semut melindungi dirinya kalau ada yang mengganggu sarangnya nih, mereka menyemprotkan senyawa asam semut atau nama lainnya asam formimia. Ada yang tahu apa sih rumus kimia dari asam formimia?
kerja kami tentang teori asam basa Lewis. Menurut teori asam basa Lewis ini, dia mengatakan bahwa asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron dari senyawa lain sehingga membentuk ikatan kovalent organ. Pertanyaannya bukan kalau ada. Kalau pada teori morfologi itu kan terdapat yang namanya asam basa kombinasi. Nah, jadi pada reaksi NH3 plus H2O menghasilkan NH4 plus O amin. Di mana letak asam basa kombinasi pada reaksi tersebut? Ya. Coba. Contoh H2O, Halo. Katakan. NH4 plus ditambah O amin. Ditambah apa? Ada NH3 dan NH4 plus ini NH3 adalah basa. Kemudian dia menunjukkan satu proton molekuler dari H2O. Dia NH3 dikatakan basa karena dia menerima dua proton molekuler dari H2O. Pada itu H2O dikatakan asam karena merupakan penyumbang untuk NH3. Sedangkan NH4 plus dikatakan asam kombinasi dan O amin dikatakan sebagai asam. Kemudian kita lanjut ke bagian analisis evaluasi. Ada kan tadi? Apa yang awal tadi bertanya, kenapa si HCOH dikatakan asam? Tunjuk tangan, kenapa tadi si HCOH dikatakan asam? Oke, siapa namanya? Hah? Apa? Karena dia oke, menghasilkan ion. Oke, karena dia menghasilkan ion hapus tadi kan? Waktu direaksikan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sekarang dengan teknologi kan, saya akan menyimpulkan teori asam minum sesuai yang sudah saya hafal. Nah, di teori asam minum ini harus senyawa yang saya katakan asam jika saat dia tidak lain dia akan menghasilkan ion H+. Dan suatu senyawa yang katakan dasar jika dia disambungkan dengan air menghasilkan O amin. Dan dikatakan sama Uzi kalau asam atenis itu adalah asam yang menghasilkan ion hapus, kalau basa yang menghasilkan ion amin. Asam basa juga ada punya jenis-jenisnya, nah. Ada jenis-jenis asam monoprotik yang tadi dijelaskan, ada diprotik, ada triprotik kan. Kalau yang monoprotik tadi apa? HCl. Yang jumlahannya kalau mono kan identik dengan satu ya. Ini kan HCl. Jumlahannya ada satu. Kemudian kalau kita organisasikan dia akan menghasilkan satu sebagai hapus. Oke kan? Terus. Ada senyawa yang menghasilkan satu basa menurut teori atenis karena apa? Ada pendengarnya siapa? Kalian kelas satu. Oke,